Jalan hidup tidak selalu mudah. Pernikahan tidak seindah kisah Cinderella. Kita bukan tidak tahu kebenaran, tapi kadang kita membutakan mata hati kita sendiri dan memilih mencari kebahagiaan kita dengan pilihan-pilihan yang salah. Kalau kita ingin hidup dalam kebenaran dan menyangkal daging kita harus ingat bahwa Tuhan membenci perceraian. Markus 10 ayat 9 berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Malaki 2 ayat 16 berkata, sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tentu banyak sekali tantangan dalam pernikahan. Ketika suami tidak bisa menafkahi, ketika suami tidak bisa menghargai, tidak bisa memberikan rasa aman bagi keluarga, tidak jadi imam dan tidak jadi raja. Pasti sebagai istri ketika bertemu dengan orang lain di luar sana yang lebih baik, lebih perhatian, lebih mengerti, Anda akan mudah tergoda. Demikian juga sebaliknya dengan suami-suami yang mungkin di rumah istri tidak mau mengerti, selalu menuntut, selalu mengajak ribut. Pasti tidak ada kedamaian, tidak ada rasa nyaman. Dan ketika Anda di luar sana, Anda mungkin bertemu dengan orang-orang yang sangat menggoda hati Anda. Tapi dengar baik, kalau kita ingin menyangkal diri, belajar memikul salib, belajar menyangkal diri kita demi hidup dalam kebenaran, kita harus ingat baik bahwa Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan berkata, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ketika kita bertemu dengan teman-teman lama, ketika kita duduk dengan teman-teman yang mungkin tidak seiman, teman-teman lama yang mungkin belum hidup dalam kebenaran, mereka masih hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan. Firman Tuhan berpesan, jangan lagi hidup menurut keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan lagi menginginkan kehidupan yang lama. Ada orang-orang yang menjadi lelah untuk hidup dalam kebenaran karena merasa ikut Tuhan banyak aturan. Tapi dengar baik, sebenarnya Kristus telah memerdekakan kita dari cara-cara hidup kita yang lama. Justru orang-orang yang masih hidup dalam hawa nafsu, mereka diperbudak, bukannya merdeka. Ono tek tahan pengharapannya. Paling susah bagi saya tuh mungkin bahasa. Anak-anak di pedalaman itu kebanyakan mereka bisanya bahasa daerah. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.